telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan penglihatan iman dan nur-nur Al-Quran, bahwa tidak bisa sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kecuali dengan bermodal ilmu dan ibadah. Manusia semuanya binasa, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu semuanya binasa, kecuali orang-orang yang beramal, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang beramal semuanya binasa. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu berada dalam khatar yang besar, dalam bahaya yang besar. Sebab amal ibadah akan bermanfaat apabila mana dilakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu akan bisa berguna, akan bisa bermanfaat apabila kita bisa mempertahankan keikhlasan itu sampai akhir hayat kita. Kita hari ini bersedekah berdasarkan ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas bersedekah. Nah, itu akan menjadi pahala apabila keikhlasan yang kita lakukan pada hari ini itu bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Apabila dalam perjalanan hidup kita keikhlasan itu rusak, maka di akhirat tentu kita akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis-hadis Rasulullah mengatakan, man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang nantinya menghadap Allah dengan membawa amal kebajikan. Nah, berarti apa? Berarti amal kebajikan yang dilakukan itu bisa dipertahankan sampai kita mati. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang beramal baik, namun binasa di tengah jalan. Nah, ada beberapa sebab yang sudah kita baca, kita ketahui dalam kitab-kitab yang dahulu, sebab-sebab yang menggugurkan amal. Antara lain seperti nadam, penyesalan. Penyesalan itu menggugurkan satu ibadah. Kemudian kita bersedekah 10 tahun yang lalu, padahal ikhlas sedekah kita. Sekarang kita baru sadar, dahulu aku memberiakan itu bersedekah, jakawah ini larang bener itu harganya. Nah, asal menyesal di hati ini menyedekahkan itu bahari. Nah, itu menggugurkan pahala 10 tahun yang lalu yang kita sedekahkan, walaupun itu ikhlas. Makanya tadi orang yang ikhlas itu pun berada di dalam khatar yang besar, dalam bahaya yang besar. Firman Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat.
Nah, artinya apa? Amal ibadah yang dilakukan itu akan berguna apabila sampai kita mati bisa menghadap Allah membawa dengan amal ibadah itu. Kalau orang berbuat kebaikan, sebesar apapun kebaikan itu, kalau umpamanya di akhir-akhirnya dia murtad, nah itu sudah jelas amal kebaikannya akan gugur. Tapi banyak hal yang menggugurkan amal dan perbuatan itu. Seperti kita ikhlas membantu si fulan, kita ikhlas memberikan pertolongan kepada si fulan. 20 tahun berikutnya lalu kita menyebut-nyebut, dahulu tahu lah ikam 20 tahun yang lalu tuh si fulan itu kada napa-napanya, aku nang membantuinya, aku nang modaliinya, jangan tidak ada jadi napa-napa. Padahal 20 tahun lalu kita ikhlas membantu itu. Tapi karena sekarang ini kita menyebut-nyebut, itu akan menggugurkan pahala. Nah, jadi orang yang ikhlas itu pun berada dalam khatar bahaya yang besar. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Kita bersedekah tapi kada ada niatnya, sia-sia. Sembahyang 1000 rakaat cuma kada berniat, kada ada pahalanya. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Dan niat tanpa ikhlas adalah riya. Dan riya itu sebanding dengan nifak, kemunafikan. Dan riya bersama maksiat adalah sama. Dan ikhlas tanpa sidik dan pembuktian adalah bagaikan debu yang berterbangan. Keikhlasan tapi tanpa kejujuran, tanpa pembuktian, itu adalah sia-sia. Umpamanya dalam hati kita berniat dengan ikhlas, andai kata aku mendapat rezeki dari Allah 1 juta rupiah, akan kuberikan 50%. Nah, niat bulat di dalam hati dan karena Allah, itu ditulis sebagai pahala. Tapi setelah kita dapat duit 1 juta rupiah, itu diperlukan sidik pembuktian. Apabila dapat duit 1 juta tapi kada dibuktikan niat yang telah lalu itu, maka niat yang telah lalu itu adalah seperti debu yang berterbangan, kada ada manfaatnya artinya. Dan ikhlas tanpa sidik dan pembuktian adalah bagaikan debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman tentang setiap amal perbuatan yang bercampur lagi disenangi dengan kehendak selain Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal ibadah dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan karena niatnya itu tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, bagaimana orang yang tidak mengetahui hakikat niat itu membetulkan niatnya. Orang nang kada tahu
niat tuh sabujurannya macam apa, kada tahu kayak apa hendak membujurakan niatnya. Makanya belajar kitab ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan muslimah. Belajar kitab yang kita baca ini hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Kayak apa hendak membujurakan niat kalau maksud niat itu kada tahu macam apa arti niat. Apa dimaksud dengan niat, apa dimaksud dengan cita-cita, apa dimaksud dengan kebulatan hati, itu berbeda-beda. Atau bagaimana mengikhlaskan orang yang telah membetulkan niat apabila ia tidak mengetahui hakikat ikhlas. Kayak apa hendak ikhlas beribadah, arti ikhlas itu aja macam kada tahu. Ikhlas fardu ain tiap-tiap muslim dan muslimah. Pengertian niat sudah tahu. Kayak apa niatnya supaya ikhlas, kalau arti ikhlas kada tahu. Dikira asa ikhlas sudah sembahyang, asa ikhlas sudah bersedekah, asa ikhlas sudah berbuat, padahal kada tahu nangapa sebujurnya ikhlas itu. Atau bagaimana orang yang ikhlas menuntut dirinya dengan sidik apabila ia tidak mengetahui arti sidik itu dengan sebenarnya. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Kebanyakan kita mengartikan niat sembahyang umpamanya. Dikira niat sembahyang tuh yang waktu Allahu Akbar itu dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Makanya panjang Allah berapa panjangnya. Kenapa? Baca dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Bukan niat itu. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Pertama-tama agar berhasil pengertian itu. Kemudian ia membetulkannya dengan perbuatan setelah memahami hakikat sidik dan ikhlas. Yang keduanya menjadi perantara hamba kepada keselamatan dan kemurnian. Dan kami menyebutkan makna-makna sidik dan ikhlas dalam 3 bab. Bab yang pertama tentang hakikat niat dan maknanya. Bab yang kedua tentang ikhlas dan hakikat-hakikatnya. Bab yang ketiga tentang sidik dan hakikatnya. Bab pertama tentang hakikat niat dan maknanya. Dan di dalam bab ini penjelasan keutamaan niat, penjelasan hakikat niat, penjelasan bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Niat bersedekah lebih baik daripada bersedekah itu sendiri. Penjelasan mengutamakan amal perbuatan yang berkaitan dengan nafsu dan penjelasan keluarnya niat daripada ikhtiar. Penjelasan tentang keutamaan niat, Allah Ta'ala berfirman wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Artinya janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan sore hari sedang mereka menghendaki keridhaannya.
Yang dimaksud dengan kehendak itu adalah niat. Waktu di Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk di satu tempat dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau, yang mana sahabat-sahabat beliau pada awal-awal Islam itu adalah kebanyakan para fakir miskin dan hamba sahaya. Duduk di dekat Rasulullah waktu itu ada Ibnu Mas'ud, orang miskin, ada Bilal, seorang budak, dan lain-lainnya. Datang orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Begitu datang kepada Rasulullah, melihat di sekeliling Nabi ada orang-orang rendah, ada orang-orang hina, mereka mundur. Nah, lalu mereka berpesan kepada Nabi, wahai, katakan kepada Nabi Muhammad, kami mau mendekati Muhammad asalkan dia mengusir orang-orang rendahan itu. Kami kada akan bergabung dengan bubuhan itu. Nah, Nabi kita sudah merencanakan itu demi untuk berislamnya tokoh-tokoh Quraisy ini. Nah, Nabi mau mengalahkan orang-orang fakir miskin ini, disuruh ke pinggir, tokoh Quraisy ini di hadapan Nabi dengan harapan beliau supaya mau masuk Islam. Tapi Allah kada mau. Ya Tuhan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Tuhan pagi dan petang semata-mata menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang itu mendapat apa yang ia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia berhak mengambil balasan di sisi Allah. Kalau dia niatnya untuk mendapatkan surga, dia akan dapat surga. Niatnya akan mendapatkan keridaan Allah, dia dapat keridaan Allah. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggalkan kota Mekah ke Madinah semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala keridaan daripada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Nah, jadi di zaman Nabi itu macam-macam orang yang hijrah ke Madinah itu. Ada yang hijrah ke Madinah karena mengikut Nabi. Ada yang hijrah ke Madinah karena kongsian usaha hijrah ke Madinah. Ada yang hijrah ke Madinah karena tunangan hijrah ke Madinah. Nah, jadi kata Rasulullah, siapa yang hijrah karena dunia, karena usaha, dia akan dapat usahanya. Siapa hijrah karena perempuan, dia akan dapat perempuannya. Siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru syuhada ummati ashabul parsi, wa rubba katilin bainas saffaini Allahu a'lam bi niyyatihi." Artinya, kebanyakan orang-orang yang mati syahid di antara umatku adalah orang-orang mati di atas alas tidur. Jadi artinya, ujar Nabi kita, orang yang paling banyak mati syahid
di antara umatku itu adalah orang yang mati di atas hamparannya, bukan mati waktu peperangan. Kenapa sebabnya? Padahal biasa orang mati syahid itu orang yang berdarah-darah, dibunuh orang kafir. Tapi Nabi kita mengatakan bahwa orang yang mati syahid yang terbanyak di antara umatku adalah justru dia mati di atas tilam. Nah, kenapa demikian? Karena dia punya niat yang kuat. Dia punya niat. Niatnya apa? Dia punya niat, andai kata ada peperangan fisabilillah, aku rela mati di jalan Allah. Nah, niatnya kuat. Walaupun kada terjadi peperangan, walaupun dia mati di atas tilam, tapi dicatat Allah sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini kekuatan niat. Kekuatan niat. Dan banyak orang yang terbunuh di antara dua barisan perang itu, Allah Maha mengetahui dengan niatnya. Banyak orang yang mati fisabilillah secara zahir ikut berperang, tapi Allah tahu hatinya. Ada yang perang sabilillah ikut karena mengunting hartanya. Ada orang yang perang sabilillah ingin balas dendam kepada musuhnya. Ada orang kafir kebetulan musuhnya. Pas ada perang sabilillah, kesempatannya membalas dendam, membunuh musuhnya itu. Nah, ini bukan karena Allah. Walaupun dia mati dalam perang itu, dia akan dikeluarkan daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, walaupun kita mati di atas tilam, tapi kita punya niat yang kuat bahwa andai kata ada peperangan kita rela mati di jalan Allah, nah kita sebagai syahid. Makanya tadi niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi antara umat dahulu dan umat yang terakhir, umat yang terakhir ini bisa mengejar kekurangan-kekurangan daripada umat yang dahulu itu dengan niat. Dengan niat. Nah, kita punya niat yang kuat, andai kata andai kata aku hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku hidup di masa beliau, maka separuh hartaku ini akan kuserahkan kepada beliau untuk sabilillah. Nah, dicatat Allah bahwa kita menyumbang Rasulullah separuh harta. Asal bujur-bujur niatnya mantap. Asal bujur-bujur niatnya mantap. Allah Ta'ala berfirman, "Yurida islahi yuwaffiqillah bainahuma." Artinya jika kedua hakim, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Maka Allah menjadikan niat sebab memperoleh taufik. Ini firman Allah, "Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Ini ayat adalah urusan maislah, mendamaikan orang yang berumah tangga. Ini rumah tangga sepulan lawan pulanah. Rumah tangga ini kada ada damainya, aur perang, batangkar. Nah, sehingga oleh kedua belah pihak suami istri ini dicari jalan keluar kayak apa nang bagus supaya rumah tangga ini rukun, atau kayak apa caranya supaya jangan lagi bertengkar. Nah, lalu dicari dua orang hakam dari pihak perempuan saikung, pihak istri cari laki-laki nang saleh, dari pihak suami cari laki-laki nang saleh. Nah, ini dua hakam ini berunding kayak apa nang baiknya kula kita nang ini, nah rumah tangganya aur macam ini aja. Nah, bila nang dua hakam ini bagus niatnya,
bagus tujuannya, Allah akan memberi taufik, memberi petunjuk jalan keluar kayak apa yang bagus. Nah, jadi artinya niat yang bagus itu sebab untuk memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada tubuh-tubuhmu dan harta-hartamu, dan hanya saja Dia memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hanya saja Allah memandang kepada hatimu, karena hati itu tempat dugaan niat. Allah memandang kepada hati. Bila hatinya bagus, hanya dipandang Allah amalnya. Kenapa dipandang hati? Karena hati itu tempatnya niat. Tempatnya niat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu a'malan hasanatan fatas'adul malaikatu fi suhufin mukhattamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa innahu lam yurid bima fiha wajhi." ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه. Artinya sesungguhnya hamba itu melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Misalnya sembahyang itu amal baik, sembahyang berjamaah amal yang baik. Lalu para malaikat naik dengan membawa lembaran-lembaran amal yang dicap, lalu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini catatan amal si fulan, ya Allah, dia sembahyang zuhur berjamaah, dia sembahyang asar berjamaah. Maka dia berfirman, limparkan ya Tuhan lembaran amal ini, buang lembaran amal itu, karena sesungguhnya ia tidak menghendaki keridhaanku dengan apa yang ada di dalamnya. Ini ada ikhlas ya Tuhan, buang itu. Kemudian Allah memanggil malaikat, ya Tuhan, tulislah begini baginya ini dan ini. Ya Tuhan, tulis pencuri, tulis ingin itu penipu. Lalu para malaikat berkata, sesungguhnya ia tidak berbuat sedikit pun dari yang demikian itu. Ya Allah, dia kadang mencuri, dia di masjid sembahyang zuhur berjamaah, Jumat berjamaah, kadang mencuri. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia telah meniatkannya. Mulai rumah sudah berniat hendak mencuri di masjid, hendak menipu di masjid. Malaikat menulis coba ini sembahyang berjamaah, tapi Allah menulis hatinya. Bukan sembahyang ditulis Allah, tapi dia sebagai penipu, karena dia mengetahui hati hamba-hambanya. Sungguhnya ia tidak berbuat sedikit pun dari yang demikian itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia telah meniatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun, rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa mala, fa huwa ya'malu bi ilmihi wa ma bi malihi, fa yaqulu rajulun law atani Allah ta'ala mithla ma atahu la 'amiltu kama ya'mal, fa huma fil ajri sawa. Wa rajulun atahu Allah ta'ala malan wa lam yu'tihi ilma, fa huwa yatakhabbatu bi jahlihi fi malihi, fayaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawa." Artinya manusia itu 4 macam, yaitu seorang laki-laki yang diberi Allah azza wa jalla ilmu dan harta, lalu ia beramal dengan ilmunya pada hartanya. Dia kaya dan punya ilmu,
lalu dia bisa mengelola kekayaannya dengan ilmu agama. Lalu laki-laki lain berkata, seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, niscaya saya beramal sebagaimana ia beramal. Maka keduanya dalam pahala adalah sama. Dan seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Ta'ala harta tetapi tidak diberi ilmu, lalu ia bertindak dengan kebodohannya pada hartanya, lalu laki-laki lain berkata, seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, niscaya saya berbuat sebagaimana ia berbuat. Maka keduanya dalam dosa adalah sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana laki-laki itu bersekutu dengan orang itu dengan sebab niat? Dengan sebab niat sama dapat pahala, dengan sebab niat sama mendapat dosa. Orang ke masjid sembahyang berjamaah, nang saya kong berjamaah ke masjid lillahi ta'ala, biasa bayar untung habis. Nang saya kong berjamaah di masjid tapi dengan niatnya ada di dalam hati. Andai kata nang jadi imam ini nang Rasulullah, maka alangkah bahagianya aku mengikut dengan Rasulullah. Nah, dapat pahala mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena niatnya. Nang saya kong udah terpikirkan itu. Dapat pahala 27 berjamaah. Karena saya pun berpikir, majakannya Rasulullah nih hidup jadi imam sembahyang berjamaah, aku ikut jadi belakang sidin. Alangkah nikmatnya, alangkah senangnya sembahyang di belakang Rasulullah. Nah, luar biasa pahalanya orang sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena perbedaan niat, pahala pun yang didapat akan berbeda. Begitu pula hadis Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada perang Tabuk, maka beliau bersabda, Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghizul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasa illa syarikuna fi dzalik wa hum bil madinah. Qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah walaisu ma'ana, qala habasahumul uzru fasyariku bihusnin niyat. Artinya, ujar Nabi kita, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum. Ini Nabi bersabda waktu beliau dalam peperangan Tabuk, tempat yang jauh dari Madinah. Ujar Nabi, di Madinah itu ada beberapa kaum di mana kita tidak menyeberangi suatu lembah dan kita tidak berjalan dengan suatu perjalanan yang dapat memarahkan orang-orang kafir, dan kita tidak mengeluarkan perbelanjaan, dan kita tidak tertimpa kelaparan, melainkan mereka bersekutu dengan kita pada yang demikian itu. Nabi di Madinah ada orang-orang saudara-saudara kita yang dapat pahala seperti kita, padahal mereka kada umpat menyeberang lembah, kada umpat berjalan, kada umpat susah payah, tapi pahala mereka tinggal di Madinah sama dengan pahala kita perang Tabuk ini. Mereka sahabat bertanya, bagaimana demikian wahai Rasulullah? Bagaimana bisa wahai Rasulullah? Kita lapah berperang di Madinah dapat pahala lah, sedang mereka tidak bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, mereka ditahan oleh uzur. Mereka uzur. Andai kata kalau ada uzur, mereka pasti umpat. Andai kata mereka kalau ada sesuatu masalah, mereka pasti ikut berperang bersama kita. Tapi karena mereka sakit, ada mereka mengurus orang nanggaring, ada yang mengurus itu, sehingga kadang-kadang umpat kita, tapi niatnya tetap umpat kita. Nah, maka mereka bersekutu dengan sebab niat yang baik.
dengan sebab niat yang baik. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Artinya barang siapa berhijrah untuk mencari sesuatu, maka ia bagi sesuatu itu. Lalu seseorang laki-laki berhijrah, kemudian ia mengawini seorang perempuan dari kami, maka ia disebut muhajir Ummi Qais. Laki-laki ini hijrah ke Madinah karena tunangannya Ummi Qais hijrah ke Madinah. Hendak ada umpat hijrah, tia tunangan hijrah. Umpat juga ke Madinah hijrah. Sampai di Madinah kawin lawan tunangan. Jadi padahal orang inyan itu menghijrahi Ummi Qais ngarannya. Bukan hijrah ke Madinah, ada hijrah kepada Ummi Qais. Begitu pula dalam hadis bahwa seorang laki-laki terbunuh fisabilillah dan ia dipanggil qatilul himar, orang yang terbunuh karena keledai, karena ia memerangi laki-laki lain untuk mengambil harta salapnya dan keledainya. Orang yang dibunuh di jalan keledai ngarannya. Lalu ia terbunuh atas demikian, maka ia disandarkan kepada niatnya. Dalam hadis Ubadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqala falahu manawa. Artinya barang siapa berperang sedang ia tidak berniat kecuali tali pengikat, maka ia memperoleh apa yang diniatkan. Yang dalam perang itu ada harta yang disebut ghanimah, ada harta yang disebut ngarannya salab. Salab itu adalah harta yang ada di tubuh orang kafir. Misal orang kafir memakai gelang jam, orang kafir beutas, orang kafir beikat pinggang, orang kafirnya bakuda, orang kafirnya bepedang. Berhadapan lawan kita, kita bunuh orang kafir itu. Nah, seluruh harta yang ada pada diri orang kafir itu ampun kita. Itu ngarannya salab. Nah, jadi sebagian orang Islam ada yang maunting namanya orang kafir nang tasugih itu ditanginya. Nah, karena utas kiri kanan, gelang jam macam-macam di tangan banyak. Nah, jadi itu ngarannya orang nang berperang karena itu. Nah, kalau dalam peperangan itu kita dapat kebun, dapat gedung, dapat macam-macam, nah itu ngarannya harta ghanimah, harta pampasan perang. Kalau dalam tubuh orang kafir itu ngarannya harta salab. Ubay berkata, saya meminta tolong kepada seorang laki-laki yang berperang bersamaku. Lalu ia berkata, tidak, sehingga kamu memberi upah kepadaku. Maka saya berikan upah kepadanya. Lalu saya sebutkan demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, laisa lahu min dunyahu wa akhiratihi illa ma ja'alta lahu. Artinya tidak ada baginya dari dunianya dan akhiratnya selain apa yang kamu jadikan upah baginya. Nah, upah itu bang sudah. Diriwayatkan dalam cerita-cerita Bani Israel bahwa seorang laki-laki berjalan di bukit pasir dalam keadaan lapar. Lalu ia berkata dalam dirinya, jikalau pasir ini makanan, niscaya saya bagikannya di antara manusia. Maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka, katakanlah kepada laki-laki itu bahwa Allah Ta'ala telah menerima sedekahmu. Dia Allah mensyukuri niat baikmu, dan dia memberimu pahala apa yang jikalau ia adalah makanan lalu kamu menyedekahkannya. Nah, ini niat. Nah, kemudian telah mendatang dalam hadis yang banyak diantaranya